Sudah masuk ya? Enggak. Ya. Jadi kalau kita baca nanti Bu sekalian, beberapa tulisannya Raden Ajeng Kartini, itu sebenarnya di akhir-akhir kehidupannya Raden Ajeng Kartini itu dia juga mengeluh. Ya, mengeluh dengan apa yang dilakukan oleh Belanda untuk merusak kehidupan wanita muslimah di di Indonesia, kemudian bagaimana orang-orang sekuler, bagaimana orang-orang yang menjadi binaan Belanda ini kemudian merusak kehormatan, merusak kesolehan wanita muslimah atas nama kebebasan itu sebenarnya ada. Lah hanya saja kisah-kisah itu atau cerita-cerita itu atau sejarah itu mungkin banyak yang belum sampai kepada kita. Makanya Bu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa apa yang hari terjadi itu bagian daripada sunnatullah ya, untuk menguji kita ya, untuk menjadikan kita apakah kita akan tetap istiqomah dengan kesolehan dan kemudian kita mensolehkan orang lain. Nah, jadi ini saya sangat berharap nanti Bu Das ya, mungkin tidak hanya grupnya, tidak hanya 3 saja mungkin ya grup WhatsApp-nya ya, mungkin nanti grup WhatsApp-nya bisa nambah lagi mungkin sampai 4, 5, 6 mungkin ya, mungkin sampai 10 grup mungkin bahkan lebih mungkin ya. Itu dalam rangka kita merangkul ya, kita merangkul, mendakwahi ya, kasihan wanita-wanita muslimah kita itu ya, yang mereka dibodohkan ya, dengan secara masif ya, secara sistemik dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita rangkul agar mereka kembali kepada Islam. Tapi Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama, penodaan agama yang hari ini merupakan proyek daripada Islamofobia karena fobinya mereka terhadap Islam, kemudian mereka rela untuk melakukan penistaan-penistaan terhadap Islam, itu merupakan bagian daripada sunnatullah ya. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang harus kita pahami bersama bahwa penodaan agama ini ya, itu tidak terjadi hanya begitu saja. Artinya kenapa hari ini atau di akhir-akhir sekarang ini mulai banyak ya orang mulai terang-terangan melecehkan Islam itu luar biasa ya. Walaupun itu dilakukan oleh orang-orang kafir atau orang-orang non-Islam. Tapi ketahuilah, kita selama ini hanya merespon ketika ini salah satu kesalahan kita, salah satu kekurangan yang harus kita luruskan ini ya. Bahwa selama ini ketika ada orang Islam, ketika ada orang non-Islam melecehkan agama kita langsung berteriak-teriak ya. Kalau kemarin saya lihat itu yang melaporkan si KC itu kan langsung dari teman-teman NU itu kan. Teman-teman NU tidak terima ya. Ketika si KC itu melecehkan Islam, langsung kemudian si KC ini dilaporkan ke Bareskrim ya. Bahkan waktu sempat mengeluh ya. Teman-teman dari NU sempat mengeluh kok lama banget sikap ya yang dilakukan oleh Polri ya terhadap si KC. Sudah dilaporkan beberapa kali kok sangat lamban ya responnya Polri, kok sangat lamban gitu kan ya. Sampai kemudian di media sosial itu menarik itu kan ya. Teman-teman di media sosial itu mengatakan ya kerahkan banser aja NU kan itu kan ya. Terus kerahkan banser NU aja untuk nyari si KC gitu kan ya. Selama ini kan kalian kalau menghadapi umat Islam kan langsung kerahkan banser gitu kan ya. Lah kenapa kok untuk si KC Anda nggak berani ngerahkan banser? Nah, itu kan menarik itu responnya ya. Artinya itu menyindir ya, mungkin nyindir sebagainya ya. Jadi Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat secara politis ya, secara akademis, keberanian orang-orang kafir hari ini untuk merendahkan Islam, kemudian melecehkan Islam, menodai agama Islam itu berangkat dari ketika mereka melihat umat Islam itu tidak respon ketika agama mereka dilecehkan oleh orang-orang yang mengaku diri sebagai Islam.
Misalnya ya, beberapa waktu yang lalu kan ada itu, siapa namanya yang pendeta yang sekarang berada di luar negeri itu kan, yang dia mengatakan saya adalah nabi yang ke-26 gitu kan ya. Dan saya akan menghapuskan semua ajaran agama Muhammad kan itu. Yang sampai sekarang belum ditangkap itu pendeta siapa namanya itu. Zong siapa namanya itu. Yang katanya sekarang sembunyi di luar negeri. Sampai sekarang belum apa namanya belum tertangkap tuh. Dan menarik, ketika waktu itu umat Islam menghujat dia tulis itu. Ya, dia bilang apa? Kenapa ketika aku menghujat agama kalian, wahai orang-orang Islam, yang aku notabene Kristen, kalian marah. Tapi ketika orang-orang kalian yang menghujat Islam, dia sebutkan tuh ya, kayak ADR Mado ya. Dia sebutkan tuh ketika kayak coba lihat tuh ADR Mado tuh melecehkan agama. Artinya dia sebenarnya menyindir kita umat Islam gitu. Ketika orang-orang Islam sendiri yang hari ini mengaku akademisi, yang mengaku hari ini dengan ilmiah, mengaku hari ini bahwa ini adalah sesuatu yang modern, sebagai kemudian itu mereka jadikan untuk melecehkan Islam, untuk merendahkan Islam, untuk menghujat Islam, kita umat Islam diam gitu loh. Tapi ketika ada orang Kristen yang melecehkan Islam, ada orang di luar Islam yang melecehkan, menodai Islam, baru kemudian kita ramu. Padahal apa yang mereka katakan itu sama dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Islam yang dohirnya Islam ya. Kalau saya katakan orang-orang munafik lah. Ya, lihat tuh bagaimana ADR Mando mengatakan apa? Bahwa yang menjadikan Indonesia dari dulu itu nggak pernah tentram itu gara-gara orang Islam. Ini mereka sebutkan itu disebutkan oleh ADR Mando. Apalagi kemudian kita lihat apa yang dikatakan oleh Denny Siregar, yang dikatakan oleh oleh si Mu'annas Aidid, kemudian ada Eko Kuntedi, dan masih banyak lagi lah. Ya, kemudian dulu misalnya ada Musdah Mulia ya. Dulu ada Ulil misalnya. Dulu mereka ada dulu ada lagi namanya siapa si Sumanto, Al-Qurtubi, macam-macam lah. Dan sekarang orang-orang liberal ini banyak yang menodai Islam. Banyak yang mereka tuh melecehkan Islam. Banyak mereka tuh yang merendahkan Islam. Tapi umat Islam diem. Karena apa? Atas nama kebebasan, atas nama akademisi. Lihat misalnya apa yang dilakukan oleh dosen UIN ya, UIN Surakarta. Sekarang sudah alhamdulillah ya, sudah UIN di Solo ini ya, UIN Surakarta. Nama asli dari Samber Nyowo itu siapa namanya? Ada namanya doktor ya. Kan itu kan dulu kan yang sempat rame ya, sempat rame berkaitan dengan disertasinya yang melecehkan ajaran Islam, di mana dia mengatakan bahwa berzina ya kan, berzina dengan wanita ya, yang apabila itu dilakukan suka sama suka, kemudian di tempat yang tidak terlihat oleh orang sebagainya, itu sebenarnya bukanlah perbuatan zina. Bahkan itu bisa dikatakan boleh. Ini sebenarnya pelecehan terhadap Islam. Ini sebenarnya pelecehan terhadap Islam, terhadap ajaran-ajaran Islam. Bagaimana kemudian dia mengatakan bahwa selama ini kita terperangkap dengan tafsir-tafsir normatif. Kita terperangkap dengan tafsir-tafsir kuno yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu dari Ibnu Katsir, dari At-Tabari, dari Al-Qurtubi dan sebagainya. Yang kemudian dia mengatakan bahwa sudah saatnya kita sekarang melakukan rekonstruksi tafsir, ya. Yang kemudian dia mengambil tafsir ala Syahrur, yang kemudian dia jadikan itu sebagai rujukan utama dia, Muhammad Syahrur ini. Kemudian dia tulislah disertasi dengan judul
hubungan seks non marital, hubungan seks tanpa didahului dengan apa? Tanpa dilalui dengan hubungan perkawinan yang sah menurut pendapatnya Sahrur ya, dengan akad apa? Milkul yamin. Dan waktu itu kita bisa lihat hanya segelintir dari umat Islam, wabil khusus yang ada di Solo ini yang memprotes apa yang dilakukan oleh dosen UIN Surakarta. Dulu masih IAIN ya. Ini menunjukkan bagaimana umat Islam itu kalau yang menghinakan Islam itu orang-orang munafik, mereka diem. Apalagi kalau itu atas nama akademisi, atas nama ilmiah dan sebagainya. Ini yang menjadikan kemudian orang-orang kafir di luar Islam itu mereka kemudian punya motivasi yang tinggi untuk melecehkan Islam. Makanya sekalian, ini tugas kita ke depan. Ya. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang yang melecehkan Islam itu atas nama akademisi. Kita nggak boleh membiarkan ya orang-orang munafik itu menghina Islam, menghina syariat Islam atas nama ilmiah. Nggak boleh. Kita harus hadapi mereka ini dengan benar. Nggak boleh kemudian kita biarkan mereka. Karena dengan kita membiarkan mereka itu akhirnya memotivasi orang-orang di luar Islam pun kemudian melecehkan Islam. Kemudian memotivasi orang-orang kafir kemudian untuk menghancurkan Islam. Nah, ini tugas ya, ini tugas kita ke depannya memang sangat berat ya. Sangat berat apalagi mereka-mereka yang melecehkan Islam di dunia akademisi ini selalu dilindungi dengan atas nama undang-undang ya, atas nama akademisi. Ini adalah merupakan pikiran ilmiah, inilah merupakan daripada hasil kajian ilmiah dan sebagainya, sehingga kemudian mereka tidak pernah tersentuh dengan hukum ya. ADR Mando itu udah berapa kali, berkali-kali ADR Mando itu dilaporkan. Kemudian dulu Musdah Mulia itu berkali-kali pernah dilaporkan, beberapa kali Musdah Mulia itu dilaporkan atas pelecehan agama yang dia lakukan, di mana dia mengatakan bahwa homo, lesbi itu sudah merupakan takdir Allah, itu sudah merupakan given, pemberian Allah. Kenapa kemudian kita menolak kalau ada orang yang homo? Kenapa kita menolak kalau ada orang yang lesbi? Kemudian Musdah Mulia dengan sombongnya mengatakan bahwa Allah tidak melihat kesolehan orang itu dari seksualitasnya. Yang Allah lihat itu dari kesolehan dia. Allah tidak lihat dari seksualitas dia. Mau dia homo, mau dia lesbi, mau dia tidak homo dan tidak lesbi, kalau dia soleh, dia tetap, kalau dia bertakwa, maka dia tetap mulia di sisi Allah. Ini bayangkan sekalian. Sehingga menurut dalam teorinya si Musdah Mulia, dia katakan seorang homo, seorang lesbi kalau dia bertakwa kepada Allah tetap inna akramakum indallahi atqakum. Sudah dilaporkan tuh Musdah Mulia itu. Tapi sampai hari ini dia tidak tersentuh dengan hukum. Padahal dia sudah mengotak-ngatik ajaran agama Islam. Dia sudah merusak ajaran Islam dan menghalalkan yang disebut dengan homo dan lesbi. Bahkan dia dulu sempat diberi gelar dengan dengan gelar ratu lesbi. Dan sampai hari ini kasus dia ini belum pernah disentuh oleh tadi itu. Karena apa? Karena atas nama ilmiah, atas nama akademisi, atas nama kajian-kajian ilmiah. Lah, ini tantangan sebenarnya ya. Nah, tantangan bagi kita semuanya, tantangan bagi kita ibu-ibu ya untuk hati-hati ya, apalagi kalau nanti menyekolahkan anaknya ya ke IAIN atau ke UIN ya atau ke STAIN ya, untuk betul-betul hati-hati ya. Karena jangan sampai ya anak-anak kita terjebak dengan itu semuanya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu tuh dengan anak-anak mahasiswa alumni Al Mukmin Ngeruki ya.
Jadi saya ketemu dengan anak-anak Al-Mu'min Ngeruki yang sedang menempuh kuliah di di UIN Wali Songo ya, UIN Wali Songo Semarang. Jadi saya waktu itu ngisi daurah di sebuah masjid, ternyata ada beberapa anak-anak mahasiswa, saya tanya dari mana? Kami dari UIN Ustaz. Wah, kemudian lama itu ya mereka ingin ngobrol sama saya dan mereka cerita, wah berat Ustaz, berat di UIN itu perang opini itu, perang Ghazul Fikri itu luar biasa. Biasa itu anak-anak UIN itu ngadakan acara doa lintas agama itu udah biasa. Jadi nanti mereka punya pertemuan itu Bu sekalian ya. Jadi di UIN itu dia cerita, di UIN ya, terutama di UIN Wali Songo itu mahasiswa kita ini cerita, itu hampir sebulan sekali itu ada pertemuan mahasiswa lintas agama dari UIN. Kemudian nanti kalau dari Semarang itu yang terkenal mungkin Universitas UKSW itu ya, Universitas Kristen Setya Wacana. Kemudian nanti dari Hindunya, dari agama, dari Universitas apanya, dari Buddha itu nanti mereka kumpul di sebuah tempat. Mereka kumpul di sebuah di sebuah majelis. Nah, di situ nanti mereka mengadakan pergelaran macam-macam lah, diskusi ilmiah, kemudian pergelaran musik atau budaya dan sebagainya. Nah, di situ nanti di akhirnya ditutup dengan doa lintas agama. Di situ nanti akan ada doa bersama dengan lintas agama. Nanti diawali dari orang Islam yang berdoa, mereka aminkan. Nanti ketika yang Kristen berdoa, tangan mereka. Nanti kalau orang Kristen mungkin gini ya, kalau nanti orang Hindu, nanti kalau pas mereka, dan itu sudah menjadi luar biasa. Ini sebenarnya adalah merupakan bentuk pelecehan. Ini sebenarnya penodaan agama. Tapi ini dibiarkan oleh Kementerian Agama, dilindungi oleh pemerintah. Bukankah menggabung-gabungkan, mencampur adukan ajaran agama itu bagian dari penodaan. Ini termasuk penodaan agama, Ibu sekalian. Tapi ini dibiarkan. Ini bebas dilakukan atas nama ilmiah, atas nama akademisi. Artinya kalau kita berbicara tentang penodaan agama, tidak hanya melihat kepada si KC. KC itu segelintir, apalagi yang dia sampaikan itu sebenarnya sesuatu yang sudah usang ya. Artinya orang Islam pun apa yang dia sampaikan itu sebenarnya nggak berpengaruh banyak apa yang dilakukan oleh si KC. Tapi yang berpengaruh banyak itu yang di kampus-kampus itu, Bu. Ya. Yang berpengaruh besar itu yang di dunia pendidikan itu yang berpengaruh besar. Ya. Apa yang disampaikan oleh si KC itu, jenengan bisa lihat di YouTube itu banyak yang menghujat si KC, dasar si KC, bodoh si KC, otak macam itu banyak yang menghujat. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh si KC itu sebenarnya sesuatu yang biasa lah, ya, yang artinya sudah maklum ya. Lah yang berat itu yang berada di dunia pendidikan itu. Sekali. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan kita bisa memahami betul ya bagaimana agar kita nanti bisa terus memperjuangkan Islam. Ibu sekalian, demikian mungkin kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan ya. Silahkan yang ingin bertanya, tafadhol ya. Silahkan di-unmute ya, di-unmute. Yang ingin bertanya langsung aja pakai suara, nggak masalah. Monggo Bu Das, ya, selaku. Ya, Tayyib Ustaz, Masya Allah, ya. Ilmunya sangat bermanfaat dan sangat berat. Terus terang. Mungkin Bapak Ibu kalau belum ada yang bertanya, saya mungkin kesempatan saya dulu ya Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Banyak hal sebenarnya. Satu, tadi Ustadz kan menghimbau kami untuk mengajak pergerakan ya Ustaz. Salah satunya dengan membuat grup yang tidak hanya 3 saja. Nah, terus terang
yang berjalan selama ini tuh pemikiran masing-masing itu kan pasti dan selalu berbeda-beda, Ustaz. Ya, Nah, benar-benar. untuk menyatukan pemikiran itu sepertinya kok begitu butuh kesabaran dan perjuangan yang luar biasa. Sampai kadang malah menimbulkan suatu perdebatan. Nah, itu Ya, ya. gimana tipsnya agar kita tuh sepemikiran, cara kita tipsnya itu gimana? Terus yang kedua, itu untuk problem umat Islam itu kan sangat-sangat banyak sekali, Ustaz. Ada yang satu hal tentang tadi Islamofobia, terus yang ada beberapa yang bergerak dalam meringankan beban korban PPKM. Ada pergerakan-pergerakan yang lain. Nah, menurut Ustadz tuh sebenarnya yang urgen yang mana gitu, dan biar semuanya bisa berjalan dengan selaras itu gimana sih? Ya. Ustadz. Oke. Jazakumullah khairan, pertanyaannya luar biasa. Ini ada 2 pertanyaan Bu ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan sebenarnya kita ingin ya menggait ya, atau mungkin merangkul ya umat Islam ya untuk kembali kepada Islam, dan kita sudah buatlah ya ada grup WhatsApp macam-macam ya. Tapi kan ketika kita merangkul ini kan ternyata tidak mudah ya, karena setiap likulli roksin rokjun katanya, setiap kepala itu pasti ada pikiran orang masing-masing ya kan. Lantas bagaimana kita menyatukan? Kalau untuk menyatukan menjadi satu persepsi, dan itu berat ya, tidak akan mungkin ya. Lah yang menjadi penting bagi kita bahwa selama persepsi itu, selama pemikiran itu tidak keluar dari konteks ya syariah, ya, tidak keluar dari konteks Al-Qur'an dan Sunnah, itu tidak masalah sebenarnya. Justru memperkaya ya, memperkaya pemikiran kita, memperkaya khazanah keilmuan kita sebenarnya. Lah yang berat ini kan kalau muncul pemikiran-pemikiran yang tidak selaras dengan Al-Qur'an, tidak selaras dengan syariat. Nah, ini yang kadang-kadang berat ya. Nah, kemudian pemikiran-pemikiran ini yang kemudian nanti bisa dia tularkan kepada teman-teman yang awalnya mungkin tidak tertarik dengan itu, kemudian karena muncul ya, ada beberapa orang yang membawa pemikiran-pemikiran yang menurut saya tadi misalnya ya, membawa pikiran liberal ya, atau membawa pemikiran yang melenceng dari Islam, misalnya dia anti HTI misalnya kan ya, atau dia mungkin anti AVI misalnya, atau dia anti radikal misalnya. Ini kan padahal dia mungkin tidak tahu sebenarnya radikal itu seperti apa gitu kan ya, HTI itu seperti apa gitu kan ya. Kan aneh di Indonesia ini ya, agama Bahai yang jelas-jelas Bahai itu merusak Islam. Ya, merusak Islam. Pengikut mereka di Indonesia itu ada sekitar 85.000 orang. Kalau saya baca di website resminya Bahai itu ada sekitar 85.000 orang katanya di Indonesia, dan kebanyakan itu dari orang Islam yang ikut ke sana. Ya. Artinya ketika agama Bahai ini memurtadkan umat Islam, menyesatkan umat Islam, justru anehnya itu dipuji. Justru malah diucapkan selamat hari raya agama Bahai. Ini kan sangat berbahaya, dan mereka sampai hari ini masih membawa label-label Islam. Jadi keliru kalau mengatakan bahwa Bahai itu tidak membawa label-label Islam. Mereka selalu membawa kalimat Allah, sholat, itu masih mereka pakai gitu loh. Tapi ketika kemudian ada HTI, ada FPI, wah, langsung mereka apa? Nah ini jadi di sini memang kita melihat ada satu ketidakjujuran ya. Ada satu dilema, ada satu permainan yang memang propaganda yang sangat dahsyat ya. Jadi kalau merusak ajaran Islam itu dibiarkan, tapi kalau merusak kebiasaan yang sebenarnya itu bukan bagian dari Islam, atau itu mungkin bukan sesuatu yang usul di dalam Islam, itu mereka kemudian bela mati-matian kan itu kan ya. Nah ini sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau untuk menyatukan persepsi menjadi satu persepsi sebagaimana persepsi kita, itu tidak akan mungkin, karena memang setiap orang itu punya. Memang yang penting bagi kita adalah bagaimana
menyamakan persepsi itu tidak keluar dari apa? Dari batas-batas syariat ya, dari batas-batas syariat. Lah makanya kalau nanti sudah dibuat grup-grup WhatsApp itu memang perlu kemudian untuk diadakan kajian-kajian ya. Karena selama ini kita masih dalam era pandemi ya, mungkin masih berat ya. Lah kalau kedepannya mungkin kalau nanti sudah tidak lagi pandemi ya, perlu itu setiap grup buat pengajian offline kan itu kan ya. Kita undang ustadz-ustadz dalam rangka kita menyamakan persepsi ya, menyamakan persepsi kita sesuai dengan atau selaras dengan apa? Dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini yang penting seperti itu ya. Apalagi dalam masalah furu'iyat ya. Nah, kita ini kan kalau di Indonesia itu paling tidak kan ada dua lah saya lihat itu ya. Misalnya yang pro pemerintah dengan yang anti pemerintah. Itu nggak mungkin gato itu. Yang pro penguasa, yang pro Jokowi, wah sudah ya. Oh, dia sangat anti banget dengan orang-orang yang mengkritik Jokowi, orang-orang yang mengkritisi Jokowi itu dia habisi. Gitu kan. Padahal mereka ini orang-orang Islam juga gitu kan ya. Lah ini nggak akan mungkin ketemu gitu. Karena yang dia bawa bukan syariat, yang dia bawa bukan Al-Quran, tapi yang dia bawa adalah apa tadi ini. Dia sudah membawa misi-misi politis di dalam itu gitu. Sehingga kita berat untuk menyatukan. Nah, makanya kalau kita ingin menyatukan, kita samakan persamaan itu di bawah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua berkenaan dengan sekarang kita kan banyak fokus kita untuk menghadapi ujian-ujian yang dihadapi oleh Islam atas yang benar itu kita fokus yang mana lah. Hal yang paling penting menurut saya adalah bahwa setiap kita ini fokus pada masing-masing kemampuan kita itu penting ya. Ya misalnya kita di dunia ekonomi fokuslah di perekonomian terus bagaimana membangkitkan ekonomi umat, bagaimana kemudian sekarang kita berbicara tentang menghadapi kelemahan ekonomi pasca pandemi kan itu kan ya. Nah, ini kita berikan kepada pakar-pakar ekonomi kita sebagainya. Yang kemudian yang berada di dunia pendidikan fokus di dunia pendidikan. Ya. Pokoknya bagaimana pendidikan Islam itu bisa maju, bagaimana pendidikan Islam itu bisa berkualitas, bagaimana pendidikan Islam itu bisa kemudian tidak lagi dianggap sebagai second class. Nah, tugasnya di sana. Ya, yang bagian para juru dakwah dan juru sosial, ini tugasnya memang fokus di situ. Sehingga apa? Kita yang kadang-kadang yang menjadi penting bagi kita ini kita tidak fokus ya. Nah, kita tidak fokus sehingga apa? Semuanya mau kita ayahi ya. Semuanya mau kita mau kita kerjakan semuanya dan itu sulit gitu ya. Dan itu sulit. Kenapa? Karena keterbatasan kemampuan kita ya. Makanya yang paling penting adalah bagaimana kita bersinergi itu dia. Misalnya kalau di Budas misalnya apa fokusnya Budas, fokusnya kami Ustaz ini bagaimana perekrutan muslimah dakwah, pokoknya kami fokus di dakwah sudah. Adapun nanti kemudian ada jamaah yang lain atau ada grup lain yang mereka fokus di ekonomi, kita nggak usah kemudian ikut-ikutan. Ini kita juga ikut bagi enggak, sudah kita bersinergi saja. Bagaimana sinerginya? Teman-teman yang berada di grup dakwah kita ini kita kumpulkan duitnya, berikan kepada mereka biar mereka yang jalan. Nah, ini namanya sinergisitas seperti itulah. Ini kadang-kadang ketika kita melihat ya tetangga sebelah, bahasanya kan gitu ya. Misalnya grup sebelah misalnya Budas punya grup, kemudian ada grup sebelah, saya nggak tahu tuh grup sebelah grup mana itu kan ya. Oh, grup sebelah mau bagi-bagi sebelah. Kadang-kadang kita ini pingin juga gitu kan. Ayo kita juga bagi sembako, akhirnya kumpul sembako, akhirnya kita juga bagi sembako sebelah. Kita tidak fokus lah. Kalau di grup kita ini grup memang khusus untuk dakwah sudah, ada pun sosial, mungkin ada grup yang lain. Nah, ini kan sinergisitas itu penting ya. Nah, sehingga kalau kita ayahi semuanya, kita kerjakan semuanya, soal apa yang dikerjakan oleh orang lain kita kerjakan. Nah, itu kemudian kita nggak akan fokus ya. Misalnya saya diamanahi oleh aliansi nasional sebagai aliansi nasional anti Syiah. Dan banyak sebenarnya teman-teman yang hari ini kena
aliran-aliran sesat, misalnya ada yang dari LDII misalnya, kemudian ada yang dari agama Bahai macam-macam. Itu sebenarnya pingin ya agar Anas itu yo mau ngurusi Bahai juga, mau ngurusi LDI juga. Kita bilang lah kalau nanti kami Anas ini Aliansi Nasional Anti Syiah ini kemudian ngurusi juga yang ini, lah ini akhirnya kita tuh nggak fokus kepada Syiah ini. Nah, makanya akhirnya kita bersinergi ya. Bersinergi itu maksudnya teman-teman yang di LDI kita kemudian apa? Kita bersama-sama bersama mereka, mari kita bersinergi. Anda fokus untuk bagaimana menghadapi gerakan-gerakan LDI, yang ini berhadapan dengan bagaimana berhadapan dengan Bahai, ini bagaimana dengan itu dalam rangka apa? Kita bersini. Mungkin gitu Bu ya. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, waktunya Ya. juga tinggal 10 menit. Oke, siap. Sudah pukul 9 lebih dan Ustadz mungkin Oke, ada tugas yang lain juga. Oke, siap. Ustadz mau tutup dulu ya? Atau? Oke, ya kita tutup ya. Jazakumullah khairan. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, sekali lagi jazakumullahu khairan atas materi yang sangat bermanfaat ini. Semoga kami bisa memahami, mengamalkan dan tentunya menggerakkan juga insya Allah. Doakan Ustaz, semoga Allah memudahkan. Baik Bapak Ibu semuanya, juga Ustaz, kami sebagai panitia dan admin mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal soleh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup. Ya.